Bab 15. Bagaimana menjalani kehidupan yang baik? Iya, Lubella mengedipkan matanya. Dia tidak berharap dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Bahkan Wake memandang Zig dengan rasa ingin tahu. Dengan caranya sendiri, Zig benar-benar serius. Bahkan jika saya ingin menjalani kehidupan yang baik, saya tidak tahu apa-apa tentang bersikap baik. Ketika saya memukul dan menghancurkan sesuatu, saya tidak perlu memikirkan apapun, jadi itu nyaman. Untuk sebagian besar hidupnya, Zig hidup seperti yang dia inginkan. Bahkan jika dia ingin menjalani kehidupan yang baik, dia tidak bisa memikirkan cara untuk mencapai tujuan itu. Sejauh ini, dia bertindak sesuai dengan ide acak apapun yang muncul di benaknya, tetapi dia tidak yakin apakah tindakannya benar-benar sejalan dengan hidup dengan baik. Wanita ini mungkin bisa setidaknya memberitahu saya di mana saya bisa mulai. Sebelum Zig mundur, dia adalah seorang saint. Meskipun dia bukan saint sekarang, terpilih sebagai kandidat untuk posisi saint Karuwiman adalah tugas yang menakutkan. Sejak usia muda, dia pasti memiliki kualifikasi utama saint, yaitu kebaikan, kualitas yang menurut Zig tidak jauh berbeda dengan kebodohan. Jadi tentang itu, Lubella tidak tahu bagaimana menjawabnya. Untuk menjalani kehidupan yang baik, pertanyaannya terlalu luas untuk memberikan jawaban yang menyeluruh. Sebelum saya menjawab, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya? Seseorang menyarankan agar aku mencoba menjalani kehidupan yang baik sekali saja. Tapi saya pernah menjalani kehidupan yang cukup sulit, jadi sulit bagi saya untuk memahami apa yang sebenarnya harus saya lakukan. Zig secara tidak langsung mengaku bahwa dia telah menjalani kehidupan yang buruk. Namun, Lubella memujinya alih-alih menegurnya. Itu sangat mengesankan. Pasti menjadi tantangan untuk mencoba mengubah lintasan Anda dalam hidup. Petik 2. Sebagai karakteristik di antara orang-orang baik, dia cenderung berpikir positif tentang segala hal. Ada banyak cara untuk menjalani kehidupan yang baik. Apakah ada sesuatu yang Anda kuasai? Aku pandai menghancurkan sesuatu. Begitukah? Melihat bagaimana Lubella diambil kembali, Wake diam-diam tertawa. Mereka bisa melihat karakter Zig dari beberapa kata-katanya. Jadi, apakah saya benar untuk berasumsi bahwa Anda mahir dalam tugas-tugas yang memanfaatkan kekuatan fisik Anda? Ya, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan membantu orang yang membutuhkan? Orang yang membutuhkan? Iya, ada banyak cara berbeda untuk menjadi baik. Tapi pada dasarnya, saya pikir tindakan yang baik adalah tindakan yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tidak peduli seberapa kecil atau besar itu. Tindakan yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu adalah area yang tidak pernah dialami Zig, tidak banyak pengalaman yang kontras. Meskipun Zig telah membuat banyak orang menangis, dia tidak pernah membuat orang lain bahagia. Karena kamu bilang kamu bagus dalam tugas yang melibatkan kekuatan fisik, kenapa kamu tidak membantu orang dengan cara itu? Jadi, saya hanya harus membantu orang yang membutuhkan? Iya, jika kamu mulai melakukan itu, tidak bisakah kamu perlahan-lahan memahami konsep perbuatan baik? Zig menganggukkan kepalanya. Terima kasih atas saran Anda. Tidak, saya senang bisa membantu seseorang yang mencoba mengubah hidup mereka. Saya akan berdoa untuk restu Anda untuk Karuna. Petik 2. Menerima berkah atas nama Karuna membuat punggung Zig merinding. Namun, dia tidak menunjukkan ini sama sekali dan menerima restu Lubella sambil terus-menerus mengulangi dalam pikirannya bahwa dia bukan lagi musuh Karuwiman. Zig turun dari kereta dan kembali ke tanah datar. Untuk alasan apa Anda naik ke sana, Pak? Dengan rasa ingin tahu di matanya, Hans menatap Zig. Dia tampaknya masih memiliki banyak minat pada Lubella. Tidak banyak. Saya hanya bertanya bagaimana saya bisa menjalani kehidupan yang baik. Bagaimana menjalani kehidupan yang baik, Tuan? Tunggu, apakah pernyataan gila itu nyata? Hans pasti pernah mendengar Zig mengatakan itu sebelum mereka meninggalkan Stillwell. Tapi itu sangat tidak masuk akal sehingga Hans sudah lama menghapusnya dari pikirannya. Kenapa?
kamu sangat terkejut? Aku tidak terkejut, Tuan. Meskipun dia jelas berbohong, Hans dengan keras menyangkalnya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia terkejut karena itu tidak cocok untuk Zich sama sekali. Kenapa? Itu tidak cocok untukku? Tentu saja tidak, Tuan. Mulut Hans mulai terasa kering. Dia menatap wajah Zich, namun, bertentangan dengan harapannya, suasana hati Zich tampak baik-baik saja. Zich memindahkan kayu bakar dan mulai bersenandung setelah menyalakan api. Hans merasa lega karena Zich mungkin tidak akan memukulnya. Merasa bahwa suasananya ramah, Hans mengajukan pertanyaan lain kepada Zich. Apa yang dia katakan padamu, Tuan? Dia mengatakan kepada saya untuk membantu orang yang membutuhkan. Setelah saya mengatakan kepadanya bahwa saya pandai menghancurkan sesuatu, dia mengatakan kepada saya bahwa akan baik bagi saya untuk membantu orang dengan menggunakan kekuatan fisik saya. Petik 2. Itu sangat cocok untuk seseorang seperti Zich. Meskipun Hans telah menghabiskan lebih banyak tahun dengan Zich yang bahkan tidak bisa berbicara kembali kepada seorang pelayan dan mati-matian mencari cinta ayahnya, Zich baru-baru ini telah membuat dampak yang begitu signifikan pada Hans sehingga dia hanya bisa mengingat Zich seperti sekarang, seorang diktator yang mencoba menyelesaikan semua masalah dengan kekuasaan dan kekerasan. Yah. Mungkin keadaan akan menjadi lebih baik karena Sir Zich menerima saran dari wanita suci, dan sepertinya dia benar-benar ingin melakukan tindakan baik. Tetapi bahkan ketika dia memikirkan ini, Hans tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zich dengan curiga. Santo Karuwiman adalah anak teladan bagi keluarga. Untuk alasan itu, proses menjadi orang suci itu rumit dan panjang. Dan salah satu langkahnya adalah melakukan apa yang sedang dialami Lubela saat ini seperti berkeliling dunia dan mendengarkan pandangan dan pemikiran dari berbagai kelompok orang. Ayo mulai. Sekali lagi, Lubela memulai kereta setelah mendengarkan, menghibur, dan memberkati banyak orang di sebuah desa. Apakah kamu kelelahan? Ya, aku sedikit lelah. Atas pertanyaan Weik, Lubela tersenyum tegang. Namun, seolah-olah dia mengeluarkan sisa energi terakhirnya, dia mengangkat kedua tinjunya. Tetapi sebagai pengikut Karuna, saya harus mematuhi ajaran Karuna dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Meskipun saya tidak bisa berbuat banyak untuk orang-orang, saya setidaknya bisa menghibur mereka. Kelelahan saya adalah masalah sepele. Petik 2. Kamu juga akan memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih sebagai orang suci. Tuan Wei. Weik menertawakan nada teguran Lubela. Fufufu, sepertinya seiring bertambahnya usia, aku menjadi kurang bijaksana. Berhenti menggodaku, saya minta maaf. Weik menundukkan kepalanya dengan formalitas tinggi. Tapi memang benar bahwa kamu akan memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih. Saya tidak melakukan ini karena saya ingin menjadi orang suci. Dan sikap seperti itu membuatmu lebih cocok untuk peran Sein. Lubela tidak bisa mengalahkan Weik dalam percakapan karena pria itu telah melalui segala macam kesulitan dan tahu bagaimana menjadi licik. Lubela cemberut dan memalingkan wajahnya. Dia masih muda, emosinya terlihat jelas. Dia tidak bisa mengkritiknya karena dia telah tinggal di dalam gelembung kecil sepanjang hidupnya. Dengan demikian, perjalanan ini diperlukan baginya untuk mendapatkan pengalaman dan memperbaiki sikap naifnya. Tapi dibandingkan dengan kandidat lain, dia pasti paling cocok dengan peran Sein. Bahkan sebagai kandidat Sein, itu tidak berarti bahwa semua orang patuh dan baik hati seperti Lubela. Misalnya, ada beberapa orang yang membuat Weik bertanya-tanya bagaimana mereka bisa lulus ujian. Dibandingkan dengan mereka, Lubela pada dasarnya adalah seorang malaikat. Tapi dia juga memiliki beberapa kekurangan. Dia tidak memiliki keuletan. Setelah perjalanan ini selesai, kamu akan kembali ke gereja lagi. Weik mengatakan ini dengan lantang untuk menguji Lubela. Dia mendecakkan lidahnya setelah melihat ekspresi Lubela menjadi gelap. Saya ulangi lagi, Lady Lubela, tapi tidak cukup hanya bersabar dan bersikap baik. Sebagai pengikut Karuwiman,
kita tidak hanya harus menghibur orang, tetapi juga harus melindungi mereka. Jadi, kita harus memiliki hati yang kuat. Aku tahu, Lubella mendengar ini berkali-kali sebelumnya, dan dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Namun, suaranya kecil. Ini tidak mudah. Kemampuan fisik dapat diperkuat dengan latihan seperti orang gila, tetapi ketabahan mental jauh lebih rumit. Berbicara lebih jauh tentang topik ini hanya membuat Lubella stres, jadi Wake beralih ke topik lain. Sekarang aku memikirkannya, aku bertanya-tanya apakah teman kita baik-baik saja. Teman kami, kau tahu, pemuda yang memintamu mengajarinya bersikap baik. Ah, kenangan membanjiri Lubella. Itu bukan kenangan lama, jadi mudah baginya untuk mengingatnya. Saya sangat terkejut saat itu. Saya tidak mengharapkan seseorang untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Petik 2. Ya, tapi sepertinya itu penting untuk pemuda itu. Karena Ksatria Suci sangat melindungi Lubella, seseorang membutuhkan banyak keberanian bahkan untuk meminta bertemu dengannya. Saya juga berpikir begitu. Matanya sangat serius ketika dia bertanya padaku. Saya ingin mengetahui apakah saran saya bermanfaat baginya dan bagaimana dia bekerja menuju tujuannya. Lubella diam-diam berdoa pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan cahaya di jalannya. Asteris, asteris, asteris. Para pengikut Karuwiman tiba di kota besar. Mereka pertama-tama mengamankan tempat tinggal, dan karena mereka berada di kota besar, mereka mengunjungi sebuah kuil untuk Karuwiman. Tetapi karena Lubella sedang dalam proses melakukan perjalanan keliling dunia sebagai calon orang suci, mereka tidak dapat menggunakan kuil untuk keperluan mereka sendiri dan Lubella keluar dari penginapannya bersama beberapa ksatria suci. Bahkan di kota, dia harus melihat langsung bagaimana orang-orang hidup dan berinteraksi dengan mereka. Namun, Wake, pengawal terdekatnya, tidak ditemukan dimanapun. Wake telah menerima perintah dari gereja, jadi dia absen sebentar. Mari kita coba pergi ke sana. Lubella menunjuk ke gang gelap dengan beberapa orang. Sekilas, itu terlihat berbahaya, jadi para ksatria suci memiliki ekspresi yang bertentangan di wajah mereka. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya karena tujuan perjalanan ini adalah agar Lubella melihat titik terendah dari apa yang ditawarkan dunia ini. Para ksatria suci berharap tidak ada hal penting yang akan terjadi. Namun, bertentangan dengan keinginan mereka, tangisan mengancam keluar dari gang. Tolong selamatkan aku. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan menyelamatkan hidupmu jika kamu memberiku item itu. Kenapa kamu tidak bisa mendengarkan? Meninju, meninju, arg. Tangisan ketakutan, suara mengancam, dan suara tinju keras mengenai daging bergema di gang. Sangat mudah untuk memahami situasinya. Tanpa ragu, Lubella dan ksatria suci bergegas ke gang. Berhenti. Ksatria suci pertama yang tiba berteriak ke arah teriakan itu. Seketika, suara pukulan itu berhenti. Lubella tiba beberapa saat kemudian dan mulai menilai situasinya. Hal pertama yang dilihatnya adalah seseorang yang pingsan di lantai. Melihat wajah orang itu bengkak di berbagai tempat dan darah mengalir keluar dari bibir dan hidungnya, jelas dia dipukul berkali-kali. Dengan air mata di matanya, pria itu memandang Lubella dan ksatria suci seolah-olah mereka adalah penyelamatnya. Kemudian, Lubella mengalihkan pandangannya ke arah para pelaku. Ada 4 dari mereka. Melihat penampilan dan perilaku canggung mereka tampak seperti gangster atau preman. Para pelaku tampaknya ditarik kembali oleh penampilan Lubella dan ksatria suci, semuanya kecuali satu orang. Oh, bukan Lady Lubella dan Holy Knight? Bisnis macam apa yang membawa kalian semua ke sini? Kamu, Lubella terkejut. Orang yang memimpin serangan kekerasan ini adalah Zih. Aku tidak menyangka kita akan dipersatukan kembali secepat ini. Bolehkah saya bertanya kepada Anda alasan apa yang membuat Anda datang ke sini terburu-buru? Alasan apa? Pada sikap Zih yang tidak tahu malu, Lubella tidak bisa berkata-kata. Tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak,
agar saya dapat membantu menyelamatkan orang dengan jelas. Saya harus bertanya apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda ingin hidup dengan baik? Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Sudah lama sekali sejak Lubela sangat marah, tapi Zih memiringkan kepalanya seolah dia tidak mengerti kenapa, dan itu membuatnya marah. Tapi aku bertindak sesuai saranmu. Dengan cara apa kamu mengikuti saranku? Kamu menyuruhku untuk memberikan layananku kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Zih menunjuk ke 3 preman di belakangnya. Itulah mengapa saya membantu orang yang membutuhkan bantuan saya. Aku menyuruhnya membantu orang yang membutuhkan, jadi dia membantu preman. Sekali lagi, Lubela tidak bisa berkata-kata oleh interpretasi Zih yang keterlaluan, hampir cerdik, atas kata-katanya. Bab 16. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Sudah terlambat, cahaya lilin yang menerawang menerangi ruangan dan mengusir kegelapan yang mencoba menenangkan diri. 2 orang duduk di tengah ruangan di mana ada meja usang dan noda terlihat di permukaan lantai. Itu adalah Zih dan Lubela. Situasinya seperti ini, setelah Lubela mengusir para preman, menyembuhkan korban, dan memeriksa identitasnya. Dia membawa Zih ke penginapannya. Kritik terlihat jelas di wajah Lubela, tapi Zih terlihat tenang. Maksud kamu apa? Aku menyuruhmu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Siapa yang bisa menganggap itu berarti membantu gangster? Petik 2. Beberapa ksatria suci yang melindungi Lubela di ruangan itu juga tampak terpana. Bukankah kamu baru saja memberitahuku untuk membantu mereka yang membutuhkan tanpa menambahkan kondisi lain? Orang-orang itu sepertinya mengalami kesulitan serius. Tapi itu masuk akal. Aku meminta nasihatmu karena aku tidak memiliki akal sehat itu. Lubela kehilangan kata-kata pada respon Zih dan meraih kepalanya. Sebagai seseorang yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di gereja, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Tidak, ini bukan karena kurangnya pengalaman saya. Bahkan orang dengan banyak pengalaman mungkin tidak akan pernah bertemu orang seperti Zih. Jika saya menganggap itu, bahkan ini adalah pengalaman yang luar biasa untuk dimiliki. Jika dia tidak berpikir seperti ini, Lubela merasa kepalanya akan pecah. Silakan terus mencoba membantu yang lemah. Kamu secara diam-diam mengubah kondisi sedikit. Dan menurutmu siapa penyebabnya? Lubela memelototi Zih. Segala macam pemikiran tentang bagaimana dia harus menyelesaikan masalah ini dengan Zih melintas di benaknya. Kemudian, dia bangkit dari tempat duduknya. Nah, untuk saat ini, mari kita minta maaf kepada korban besok. Kepada siapa? Orang yang kamu pukul. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Tapi aku hanya melakukan apa yang kamu suruh aku lakukan. Pada melotot Lubela, Zih mengangkat bahu. Aku akan meminta maaf. Asteris. Tidak apa-apa. Brian Sude dengan ramah menerima permintaan maaf Lubela dan Zih. Berkat perawatan Lubela, dia memiliki senyum bahagia dan terlihat sangat mudah, tidak bagus. Zih membuat senyum puas dan mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Lubela. Dia bilang tidak apa-apa, tolong minta maaf padanya dengan tulus. Aku benar-benar baik-baik saja. Dengan kata-kata Sude, Zih mengangkat dagunya lebih tinggi lagi. Lubela ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia menyerah karena dia pikir tidak ada yang akan melalui Zih. Saya menyesal. Sebagai gantinya, saya minta maaf. Tidak, itu benar-benar baik-baik saja. Selain itu, tidak seperti Anda, Nona Lubela, melakukan kesalahan. Akulah yang memberinya saran. Saya juga berbagi kesalahan. Petik 2. Tentu saja, Lubela tidak memberinya nasihat yang salah. Siapa yang mengira seseorang bisa secara tidak akurat menafsirkan kata-katanya seperti itu? Tapi Lubela masih berpikir dia punya tanggung jawab tentang masalah ini. Kamu benar-benar baik, Nona. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Karuwiman. Tidak, aku masih kurang. Namun seolah menyukai pujian yang Karuwiman dapatkan, senyum kecil tersungging di bibirnya. Tapi apa yang terjadi?
Untuk apa para preman itu memukulmu di gang? Lubela melihat dari Zih ke Sude untuk mencari kebenaran. Orang yang menjawab pertama adalah Zih. Saya tidak tahu persis. Para preman mengatakan bahwa dia memiliki barang penting. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya perlu mengambilnya. Apa itu? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu ambil, tetapi kamu memukuli seseorang? Yang penting adalah mengambil item itu. Apa item itu tidak masalah. Petik 2. Apakah kamu benar-benar seorang gangster atau orang seperti itu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku menjalani kehidupan yang sulit? Seolah-olah dia telah melapisi wajahnya dengan logam, ekspresi Zih tidak berubah sama sekali. Itu pada titik di mana bahkan Hans, yang datang bersamanya, menghela nafas. Bagaimanapun, apa yang dia maksud dengan kehidupan yang kasar? Bukankah Sir Zih menjalani kehidupan yang tenang sampai saat ini? Tapi Hans ingat lingkungan tempat Zih dibesarkan. Yah, jika aku mempertimbangkan situasi Stillwell dan Zih, kurasa kamu bisa mengatakan bahwa dia menjalani kehidupan yang keras. Tiba-tiba, Hans merasa sedikit menyesal atas perilaku masa lalunya. Jika dia mempertahankan etiket paling dasar sekalipun, Zih tidak akan dengan paksa menyeretnya keluar dari kediaman kaun, dan dia tidak akan menderita seperti ini. Karena rasanya dia tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih berguna dari Zih, Lubela mengalihkan perhatiannya ke Sude lagi. Bisakah kita tahu lebih banyak? Tentu saja, mungkin sulit untuk mengungkapkan semuanya kepada kami, tetapi kami dapat membantu Anda dengan situasi Anda. Lubela dengan tenang dan hati-hati meyakinkannya, tetapi Sude ragu-ragu. Dia tampak seolah-olah bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu atau tidak. Pertama-tama, aku tidak punya item penting seperti yang dia sebutkan, kata Sude sambil menunjuk Zih. Kamu tidak punya barangnya? Ya, mereka hanya mengada-ada untuk melecehkanku tanpa alasan. Itu hanya untuk mengganggumu? Ya, tapi mereka memang punya tujuan. Sude perlahan melihat sekelilingnya. Mengikuti tatapannya, semua orang di ruangan itu memutar leher mereka ke segala arah. Tempat mereka semua berada adalah sebuah toko. Sepertinya toko itu menjual pakaian saat kain yang digulung memenuhi rak dan dinding. Namun, jika ada yang bertanya kepada 100 orang apakah toko itu terlihat bagus, 100 orang akan menjawab, tidak, tidak. Bangunan kayu itu miring ke bawah seperti akan runtuh kapan saja. Jaring laba-laba tergantung di sudut ruangan. Stan pajangan terlihat dengan noda yang sepertinya tidak bisa dihapus tidak peduli berapa banyak yang digosok. Dan lantai toko yang berkarat membuat orang yang melihatnya merasa muram. Ini toko usang, kan? Sude menunjukkannya. Lubela menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, ini toko yang bagus. Kita tidak bisa hanya menilai sesuatu berdasarkan eksteriornya. Aku bersyukur kamu mengatakan itu. Seperti yang dikatakan Lady Lubela, ini adalah tempat khusus bagi kami. Sejak zaman kakek kami dapat bertahan hidup berkat toko. Tapi selain apa yang menurut saya dan Lady Lubela, eksteriornya tidak terlalu menarik, kata Sude dengan nada mengejek diri sendiri. Ini entah bagaimana menjadi sangat menyedihkan. Meskipun toko itu sangat berharga bagi kami, jika Anda melihatnya secara objektif, itu tidak terlalu berharga. Tidak, dulu seperti itu. Apa bedanya dengan sekarang? Banyak yang berbeda. Apakah kamu melihat sekeliling toko ketika kamu datang ke sini? Petik 2. Ya, sebagian besar tempat sedang dibangun kembali. Baru-baru ini diputuskan bahwa area ini akan berubah menjadi zona bisnis. Saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak, tetapi toko saya termasuk dalam zona tersebut. Porti adalah kota bisnis yang sangat besar. Dengan menggunakan latar belakang strategisnya, kota ini telah mengumpulkan kekayaan besar dan memperoleh kendali otonom atas wilayah tertentu dari negara bagian. Seperti yang diharapkan, bisnis adalah hal terpenting bagi Porti. Alasan mengapa mereka memilih zona bisnis baru juga karena alasan itu. Apakah mereka mencoba merebut toko Anda? Mendengar pertanyaan Lubela, Sude mengangguk berat. Sejak beberapa waktu lalu,
Mereka meminta saya untuk menyerahkan toko saya kepada mereka. Tentu saja, aku sama sekali tidak tertarik untuk membiarkan tempat ini pergi untuk mengenang kakek dan ayahku. Pelecehan pasti sudah dimulai saat itu. Sude tidak menjawab, tapi semua orang tahu apa arti diamnya. Siapa mereka? Mereka adalah perusahaan Sirene. Mereka adalah kelompok yang membuat toko baru di sebelah toko saya. Dari apa yang saya tahu, mereka berencana membuat toko besar yang cukup besar untuk memasukkan milik saya. Apakah itu berarti mereka telah memutuskan untuk mencuri toko darimu? Suara Lubela bercampur dengan kesusahan. Apakah Anda sudah meminta bantuan dari hakim? Tidak berguna, dia adalah bagian dari mereka. Kepala perusahaan Siren menawarkan suap kepada wali kota, dan tidak hanya itu, tetapi dia juga adik dari salah satu rekan wali kota. Faktanya, tidak ada rumor bagus tentang wali kota-kota. Salah satu ksatria suci menjelaskan lebih lanjut kepada Lubela, dan tekanan Lubela memuncak. Aku akan mencoba bertemu dengan wali kota besok. Maaf, syukurlah ada cara bagi saya untuk menebus dosa-dosa saya. Saat Sude menatapnya dengan mata bingung, Lubela tersenyum meyakinkan. Nyonya Lubela, demi hati-hati. Aku tahu, kalaupun kita karuwiman, jangan coba-coba ikut politik. Lubela mengangguk dalam menanggapi kata-kata berhati-hati dari ksatria suci. Meski karuwiman adalah agama yang berpengaruh besar bagi banyak orang, namun berakhir di situ. Bahkan para bangsawan dan bangsawan yang menundukkan kepala karena senang menerima berkah karuna darinya akan melupakan senyum mereka, mencurahkan niat membunuh, dan memusuhi dia jika dia mencoba mengganggu kepentingan mereka. Bahkan jika aku tidak bisa langsung menyakiti mereka, aku bisa mengendalikan mereka. Namun jika yang terburuk terjadi, bisa menjadi bumerang bagi karuwiman. Jika kita mencoba mengganggu dalam setiap masalah kecil, kita bisa kehilangan kemampuan kita untuk menggunakan nama karuwiman. Apa yang akan terjadi jika orang lain mencoba menahan karuwiman? Tetapi jika kita memegang teguh iman kita dan membantu yang lemah, orang-orang akan terus mencintai kita. Bahkan dengan bahaya pengaruh luar, cara kelompok ini bertindak selama beberapa dekade adalah alasan mengapa karuwiman begitu dicintai hari ini. Para ksatria suci mengangguk. Mereka tidak bermaksud untuk menutupi kejadian ini dan melewatkannya, tetapi mereka juga ingin memberikan nasihat kepada Lubela yang mereka layani. Sude menghentikan mereka dengan ekspresi sulit. Kamu tidak perlu pergi sejauh itu. Ini tidak hanya melibatkan Anda. Sebagai orang karuwiman, saya tidak bisa mengabaikan ketidakadilan dan hanya berdiam diri. Jangan khawatir, saya akan memastikan bahwa tidak ada bahaya yang akan menimpa Anda sebagai hasilnya. Petik 2. Kamu benar-benar orang yang berbudi luhur dan mulia. Saya akan berdoa agar masa depan Anda diberkahi dengan berkat yang kekal. Sude membungkuk dalam-dalam dan berterima kasih padanya. Zih menatap Lubela yang membungkuk dalam-dalam untuk menerima ucapan terima kasihnya. Di sisi lain, Zih tidak tahu malu seperti biasanya. Dia bahkan menguap seolah percakapan itu membuatnya bosan. Apa itu? Petik 2. Karena itu juga salahku karena aku memberimu nasihat yang salah dan Tuan Sude juga mengatakan bahwa dia memaafkanmu. Kurasa kita harus menyelesaikan masalah ini di sini. Terutama karena Anda tampaknya tidak berbohong bahwa Anda ingin menjalani kehidupan yang baik. Tetapi saya harap Anda akan berpikir 2 kali sebelum menggunakan kekerasan dan memikirkan apakah itu benar-benar tindakan yang baik. Saya mengerti. Juga, tolong jangan lupakan nasihat lain yang kuberikan padamu. Maksudmu orang yang membantu yang lemah? Tapi aku tidak terlalu suka nasihatnya. Zih mengangkat bahunya. Yah, karena itu yang dikatakan Lady Lubela. Aku mengerti. Terima kasih. Setelah menyelesaikan percakapannya dengan Zih, Lubela mengucapkan selamat tinggal pada keduanya lagi dan meninggalkan toko. Aku minta maaf. Mungkin karena Lubela telah menyuruhnya untuk membantu yang lemah. Tapi setelah Lubela pergi, Zih meminta maaf lagi dengan canggung. Aku lupa semuanya sekarang. Tetapi jika kamu masih merasa bersalah,
aku harap kamu akan melindungi yang lemah seperti yang dikatakan Lady Lubella kepadamu. Ah, baiklah, saya akan mencoba. Zeke meninggalkan toko sambil mengayunkan tangannya. Asteris, asteris, asteris. Segera, itu menjadi tengah malam. Awan gelap menutupi bulan dan bintang-bintang, sehingga sulit untuk melihat kemana mereka pergi. Memegang obor, Hans berbalik di belakangnya. Apakah ada sesuatu yang membuat Anda tidak puas, Tuan? Zeke telah berjalan tanpa mengatakan apa-apa untuk sementara waktu sekarang. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu secara mendalam. Dan meskipun Hans tidak ingin melakukan sesuatu seperti membangunkan anjing yang sedang tidur, rasanya mengerikan melihat Zeke mengikutinya dari belakang seperti hantu. Pada akhirnya, Hans tidak punya pilihan selain membuka mulutnya. Kau tahu apa yang Lubella katakan padaku? Apakah itu benar? Meskipun Zeke tidak menambahkan, Lady, ke nama Lubella, Hans membiarkannya. Sejujurnya, dia pikir jika Zeke saat ini menambahkan kehormatan untuk nama siapapun, itu akan lebih mengejutkan. Apa yang Anda bicarakan, Tuan? Apa yang dia katakan tentang membantu yang lemah? Apakah ada yang salah dengan itu, Tuan? Rasanya tidak benar entah bagaimana. Bisakah saya benar-benar melakukan itu? Bukankah dia bingung tentang sesuatu? Kaulah yang bingung. Hans terkejut ketika mengetahui bahwa Zeke telah membantu preman untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Menurutmu dia bingung tentang apa? Saya bisa memahami bagian tentang membantu yang lemah. Tapi menurut dia, sepertinya dia menyuruhku membantu orang seperti Sude. Ini bukan, tampaknya, tapi, itu, Pak. Betulkah? Zeke memiringkan kepalanya. Yah, karena aku tidak punya pilihan lain, haruskah aku mengikuti itu? Saya masih berpikir itu pendekatan yang salah. Tapi apa yang dikatakan Lubella? Berhenti. Zeke berhenti berjalan. Mendengar ini, Hans juga menghentikan langkahnya. Ada apa, Pak? Lihat ke sana. Zeke menunjuk ke depan. Tanpa disadari, mereka telah datang ke daerah yang sebagian besar tidak berpenghuni. Di sebelah kiri mereka, sungai kecil mengalir, sementara di sebelah kanan mereka, rumah-rumah kumuh berjejer di daerah itu. Tidak ada satu lampu pun, seolah-olah itu adalah rumah kosong atau penghuninya sedang tidur. Hans menyipitkan matanya untuk melihat apa yang ditunjukkan Zeke. Apakah itu seseorang, Tuan? Hans terdiam. Sosok yang tidak jelas itu sepertinya adalah bentuk seseorang. Namun, sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah manusia karena gerakan bayangan itu aneh. Itu bukan manusia. Maaf. Lalu, ada apa, Pak? Sebelum Hans bisa mendengar jawabannya, sosok bayangan memasuki jangkauan cahaya obor dan mengeluarkan bau busuk yang memuakkan. Itu zombie. Jangan lupa subscribe channel Novel Kita Update untuk mendapatkan update terbaru dari cerita Raja Iblis kembali dan menjalani kehidupan yang baik selanjutnya.